sekarang kan banyak sekali Bapak sekalian sebenarnya beberapa tipe-tipe. Jadi mereka di dunia barat itu, kalau boleh kan sekedar saya share sedikit, ada banyak beberapa tipe-tipe puasanya mereka ya. Ini sekedar ilmu saja, tapi Islam yang terbaik. Kita harus pahami itu ya. Yang kedua ada puasa intermittent fasting bahasa mereka tuh, ada 16 jam itu mereka berpuasa, 8 jam itu waktu makannya, atau one meal a day. One meal a day ini sebenarnya salah satu bentuk puasa yang paling baik ya. Ya, kenapa? Karena itu 22 sampai 23 jam tubuhnya berpuasa atau dipuasakan. Pernah saya tuliskan, kita kan kurang lebih kayak begitu waktu kita itu. Kita itu boleh dibilang ya waktu makan kita ya, antara waktu makan kita dengan waktu berpuasa kita itu kan adalah lebih sedikit lah waktu makan kita daripada waktu berpuasa kita ya. Waktu makan kita hanya di sahur sama waktu makan kita waktu di berbuka atau sedikit waktu tarawih. Itu kalau dihitung-hitung paling sejam. Ya, artinya tubuh kita tuh lebih banyak, lebih dominannya kalau nggak istirahat malam ya, mungkin habis tarawih misalkan istirahat sebentar ya, nanti malam bangun lagi, itu kan puasa sebenarnya. Tidur kita itu kan puasa. Tidur kita itu Bapak Ibu sekalian sebenarnya caranya Allah untuk mereparasi sel-sel tubuh kita yang bermasalah. Makanya dalam Islam itu nggak ada ceritanya orang itu mau sehat kalau tidurnya nggak benar, kecuali di Ramadan ini kita sekarang mulailah lelah untuk lillah. Jadi begadang yang dibolehkan tuh begadangnya untuk menaklukkan jiwa ya, atau mempelajari ilmu termasuk beribadah tuh boleh-boleh saja ya. Beberapa ulama pernah melakukan seperti itu. Jadi makanya Ramadan ini berlelah-lelahlah untuk Allah atau lelahlah asal lillah gitu lah. Dan yang paling penting lagi, jadikan Ramadan ini sebagai waktu atau ruangan-ruangan yang kita siapkan lebih banyak lagi untuk bicara dengan Allah atau berdialog dengan Allah. Itulah sebenarnya diinginkan Allah di Ramadan. Ya, berikanlah ruang-ruang yang lebih banyak lagi, ya, berikanlah ruang-ruang yang lebih banyak lagi yang kita siapkan di Ramadan ini untuk kita berdialog dengan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya itu kita lebih banyak lagi mentadaburi ayat-ayat Allah dalam Al-Quran ya, mungkin baca tafsirnya, mengikuti kajiannya ya, atau mungkin dalam bentuk doa kita, dalam bentuk zikir kita, sehingga hati itu terus ya tertambat atau terpaut dengan Allah. Itulah yang sebenarnya Allah inginkan di Ramadan. Makanya kalimatnya lebih baik puasa bagimu. Sebab apa? Tidak mungkin orang bisa meneteskan air mata, tidak mungkin bisa bergetar hatinya dalam kondisi perutnya kekenyangan. Nggak mungkin Pak Bu ya, tidak mungkin. Pernahkah Anda melihat orang yang habis makan gitu kan makan banyak gitu kan, kenyang dia ya, sampai nafas pun susah, habis itu dia nangis gitu kan, nangis karena membaca ayat-ayat apa? Kayaknya nggak mungkin. Itu akan sulit kita dapatkan. Mungkin dia bisa nangis kalau ada orang yang gebukin dia kesakitan, itu lain cerita. Ya, tapi yang saya maksud sini, tidak akan bisa hati itu merasakan kedekatan dengan Robnya dalam kondisi yang optimal dan maksimal kecuali dalam kondisi yang berpuasa. Sama juga dengan jasad. Jasadnya kita itu Bapak-Ibu sekalian, itu Masya Allah Tabarakallahnya, itu paling optimal sebenarnya berada pada kondisi yang tidak banyak makan. Atau mungkin bahasa lainnya itu berpuasa. Kan puasa Ramadan kita kan masih ada makannya, cuma sedikit, nggak sempat juga banyak makan. Ya, mau berakan berapa banyak juga kalau kita hitung antara waktu buka sama sahur itu. Ya, paling-paling tadi saya jelaskan sejam setengah paling. Sisanya apa? Ya beri aktivitas ibadah ya. Ada yang bekerja, silakan bekerja. Malam hari kita tarawih, ya mungkin baca Quran, tidur sebentar, malam bangun lagi, kemudian aktivitas lagi sampai ke sahur ya. Maka di sahur itu kan kita diberi waktu lagi, keistimewaan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Memperbanyak ibadah di waktu malam, karena itu waktu-waktu yang terbaik untuk jiwa itu berdialog dengan Rabb-nya. Maka salah satu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ya untuk kita sahur itulah mengakhirkan sahur. Jadi kalau sekarang di Jakarta kurang lebih sahur itu atau waktu subuh itu jam 4:30 atau 4:30 kurang lebih lah ya itu ya. Maka lebih baik itu saya pernah membaca beberapa ulama itu menyebutkan bahwa yang dilakukan oleh para sahabat itu adalah kurang lebih sekitar 50 sampai 60 bacaan ayat, artinya sekitar 15-an menit lah sebelum waktu subuh ya, baru kita sahur.
dimepet ke sahur supaya apa? Tubuh kita bisa terisi dengan sempurna dan ya kita bisa fokus dengan ibadah ya dari tengah malam tadi sampai ke sahur. Jadi itu kan sebenarnya Allah inginkan. Jadi kalau pertanyaan ini kita mulai tanyakan pada diri kita masing-masing, kita mulai memikirkan kira-kira nih secara jasadiah saya, gitu kan? Secara jasadiah saya, apa yang Allah inginkan dari puasa tahun ini untuk saya? Itu jasadiahnya, itu yang paling bawah lah gitu kan, jasadnya secara perbaikan. Kemudian kalau tanya lagi, apa yang Allah inginkan secara iman saya, atau mungkin ruh saya, atau mungkin jiwa saya, atau hati saya dengan adanya puasa Ramadan ini, gitu kan? Dan itu pasti akan ada ketemu. Oh ternyata saya itu orang yang pemarah. Oh ternyata saya orang yang bakhil. Oh ternyata orang itu saya orang yang pelit, samalah. Ternyata saya orang yang suka buruk sangka. Saya ternyata orang yang begini. Dan coba maknai puasa Ramadan ini ya dengan bagaimana bagaimana Rasul, para sahabat, para generasi terbaik zaman dulu itu memaknai puasa. Ya sebagaimana salah satu disebutkan ya bahwa Ibnu Mas'ud itu Bapak Ibu sekalian ketika sudah selesai Ramadan ya, hari terakhir Ramadan dia berkeliling tuh di Madinah, dia berteriak, berbahagialah siapa yang diampuni Allah di Ramadan ini, dan berdukalah ya, bersedihlah orang yang tidak mendapatkan ampunan tadi. Jadi mereka ya Idul Fitri itu senang, tapi ada sedihnya juga. Sedihnya apa? Kalau seandainya tidak diampuni dosanya. Itu pemaknaan mereka tuh kayak begitu gitu kan. Dan pemaknaan dermawan ini Bapak-Ibu sekalian ya, kalau bisa kita implementasikan juga ya di Ramadan ini, itu Masya Allah Bapak-Ibu sekalian ya. Anda yang bisa bikin makanan sehat misalkan, jangan cuma buat keluarga saja, sedekahin buat makanan Anda buat orang lain. Bahkan saya pernah mendapatkan kisah di salah satu masjid terbesar ya, di mana di Tanah Suci itu, setelah Masjid Haram dan Masjid Nabawi, itu Masjid Aisyah Sulaiman Ar-Raji itu banyak orang yang berebut di situ untuk berbagi berbuka puasa. Dan itu Bapak Ibu sekalian bukan orang-orang yang berduit atau kaya, tapi mereka ngumpulin uang sepanjang tahun untuk bisa bersedekah dengan jumlah yang sangat besar ya ketika Ramadan. Itulah makna dermawannya. Itu definisi Ramadan atau dermawan saat Ramadan itu yang kita ingin wujudkan di sini.